Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Krisna Panduwijaya dengan NIM 06031382429075 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Mata Kuliah Perkembangan Peserta Didik yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Iqbal Berlian MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Pada video ini, saya akan menampilkan wawancara singkat saya dengan seorang guru sekolah menengah pertama sebagai tugas proyek mata kuliah kali ini. Tujuan dari video ini adalah untuk memahami lebih mendalam tentang perkembangan kognitif secara emosional dan perkembangan moral peserta didik berdasarkan pengalaman langsung dari narasumber yang terjun di lapangan. Narasumber saya kali ini adalah Bapak Rapli Pandu Ramadhani, seorang guru kelas 7 di SMP Negeri 7 Depok, Yogyakarta. Beliau telah mengajar selama 2 tahun dan saat ini beliau mendampingi siswa-siswi usia 12 dan 13 tahun. Wawancara ini dilaksanakan secara jarak jauh atau menggunakan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rapli yang telah bersedia untuk saya wawancarai. Sebelumnya, boleh Bapak diperkenalkan terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Raffi Panu Ramadhani. Sekarang saya sebagai guru di SMP 1 Depok, Yogyakarta. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya pertama, Bapak. Secara perkembangan kognitif, bagaimana peserta didik Bapak menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah, Bapak? Oh, baik, terima kasih. Kalau terkait hal tersebut, kebetulan saya kan mengajar di bidang IPA ya. Jadi saya melihat bagaimana peserta didik saya itu menunjukkan kemampuan berpikir kritis itu ketika mereka bisa mempertanyakan lebih dalam lagi apa yang telah saya jelaskan. Jadi ketika saya memberikan materi, peserta didik itu, siswa-siswa saya itu menanyakan lebih dalam. Kira-kira, oh di part ini bagaimana ya Pak maksudnya? Atau ketika ada soal, dia menanyakan ulang kayak, kira-kira part ini apa maksudnya? Berarti kan mereka secara nggak langsung itu memikirkan atau berpikir secara kritis seperti itu. Hmm. Yang kedua, apakah peserta didik Bapak mampu memahami dan mengikuti instruksi yang Bapak berikan dengan baik? Oke, kalau terkait hal tersebut, kebetulan di kelas saya yang saya ajar itu siswa-siswa tersebut itu mampu dengan baik mendengarkan instruksi yang saya berikan. Jadi ketika pembelajaran berlangsung dapat terkendali ya kelasnya dan berjalan dengan baik seperti itu. Yang ketiga, bagaimana cara peserta didik Bapak dalam menyampaikan ide atau pendapatnya dalam diskusi kelas tersebut, Bapak? Hmm. Em, kalau terkait cara siswa-siswi saya itu atau menyampaikan pendapat, sebenarnya mereka menyampaikan dengan baik ya. Jadi mereka kalau misalnya mereka ada yang bingung, mereka langsung saja kayak angkat tangan, bertanya atau menyampaikan pendapat seperti itu. Namun juga ada beberapa siswa di antara mereka yang malu-malu ya masih. Jadi saya sebagai guru pun memberikan kesempatan kayak misal, apakah ada yang tanya mungkin dari sebelah sana, sebelah kiri, yang belakang atau apa seperti itu. Jadi mereka sama-sama memiliki kesempatan untuk berpendapat seperti itu. Yang keempat, sejauh mana peserta didik mampu berkonsentrasi dan fokus saat pembelajaran berlangsung, Bapak? Oke, kalau terkait fokus studi didik ya, khususnya di kelas saya. Jadi biasanya mereka memang ya, kalau kita nggak bisa pungkirin bahwasanya peserta didik itu bakalan ada kayak ada sisi mereka nanti kurang fokus. Mungkin itu biasanya di mau mau di pertengahan, di awal-awal. Jadi makanya saya sebagai guru pun memikirkan bagaimana agar
peserta didik itu tetap stay fokus. Apalagi kan ini saya mengajar di materi IPA ya, jadi kayak saya harus sebisa mungkin di proses pembelajaran saya tuh ada part-part kayak games atau apa sehingga mereka tetap fokus seperti itu. Karena memang peserta didik tidak sepenuhnya ya bisa mampu untuk fokus 2 jam pelajaran mendengarkan seperti itu. Baik, Bapak. Selanjutnya, secara perkembangan sosial emosional, bagaimana interaksi peserta didik Bapak dengan teman sebayanya Bapak di sekolah tersebut? Secara garis besar, rata-rata kalau untuk di kelas saya ya, itu mereka mampu berinteraksi dengan baik, meskipun ada beberapa dari mereka yang ada yang malu-malu, kayak seperti itu, atau ada yang ini ya over aktif lah. Jadi jadi bagaimana sebenarnya juga guru tuh mampu untuk memberikan arahan-arahan agar mereka tetap harus bersosialisasi dan berteman secara keseluruhan tersebut. Tidak ada pembeda-pembedanya. Yang kedua, apakah peserta didik Bapak mampu mengelola emosi seperti marah, kecewa, dan takut Bapak? Terkait mengolah emosi ya. Nah, di peserta didik saya, yang saya lihat memang mereka sebenarnya mampu untuk mengolah, tapi tapi memang harus ada beberapa dari mereka pun yang apa ya, lebih over. Kayak misal mudah terpicu ya dengan hal-hal kecil dan mereka marah dengan teman sebayanya dan sebagainya kayak gitu. Cuman masih dalam batas normal seperti itu. Nah, kalau misalnya ada yang memang kurang, biasanya kami sebagai dewan guru pun memberikan konseling seperti itu. Yang ketiga, bagaimana peserta didik merespon atau menanggapi tekanan atau tantangan Bapak? Biasanya kalau misalnya kita contohnya ya, kalau misalnya saya berikan tugas yang berlebihan ya, kayak misalnya kayak ada tugas eh, 5 soal misalnya. Terus tiba-tiba biasanya 5 soal dikasih 10. Biasanya mereka akan overreact. Kayak misalnya, waduh banyak banget Pak, bla bla bla. Memang bagaimana dari kita pun memberikan pemahaman dan pengertian bahwasanya, oh soal yang ditambah pun sebenarnya itu untuk memberikan pemahaman lebih untuk mereka. Jadi ketika kita mampu untuk memberikan pemahaman kenapa hal tersebut kita berikan, dan tentunya mereka akan lebih paham dan lebih mampu untuk menerima hal tersebut. Selanjutnya Bapak, secara perkembangan moral, bagaimana sikap peserta didik Bapak terhadap aturan atau tata tertib di sekolah tersebut Bapak? Se- Secara keseluruhan, peserta didik kami, khususnya di kelas saya ya, itu mereka taat ya dengan aturan, meskipun nanti ada beberapa kali mereka yang lupa, misalnya, oh ketika upacara mereka lupa pakai atribut dan sebagainya, itu masih dalam batas normal. Cukup kita ingatkan saja. Jadi secara keseluruhan mereka menaati peraturan ya. Yang kedua, apakah peserta didik menunjukkan kejujuran dalam situasi tertentu? Secara garis besar, peserta didik di kami itu menunjukkan kejujuran. Hal ini dapat terbukti ketika di kelas ya. Di kelas saya mereka kan peserta didik itu diperbolehkan untuk membawa handphone. Nah, ketika kelas berlangsung, peserta didik harus menaruh handphone tersebut di depan kelas, di depan meja seperti itu. Jadi terlihat semua murid melakukan hal tersebut sehingga itu salah satu contoh bahwa mereka jujur eh, begitu. Yang ketiga, bagaimana peserta didik bersikap saat melihat ketidakkeadilan atau teman yang melakukan kesalahan Bapak? Biasanya kalau di kasus siswa saya yang saya amati, ketika mereka itu melihat ketidakadilan ataupun melakukan kesalahan, mereka biasanya melaporkan ke dewan guru seperti itu. Jadi mereka paham itu salah sehingga mereka
melaporkan, meskipun dengan cara yang ya kita tahu bosnya anak-anak SMP yang over ya, cuman mau tapi mereka tetap melaporkan, bosan itu salah seperti itu. Dan yang terakhir, Bapak, sejauh mana peserta didik dapat membedakan antara tindakan yang benar atau salah? Sejauh ini untuk kasus di kelas saya SMP ya, apalagi kelas 7 mereka mampu ya menilai mana yang benar, mana yang salah. Jadi saya rasa mereka mampu dan bisa dibilang sepenuhnya tahu ya. Namun tetap harus diberikan arahan-arahan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Sebelum kita tutup, bolehkah Bapak memberikan saran atau masukan kepada saya sebagai calon guru yang akan datang dalam memahami karakter peserta didik secara perkembangan kognitif, secara emosional, dan secara moral peserta didik nantinya, Bapak? Baik. Mungkin kalau terkait hal tersebut ya, saya harap nantinya eh, siapa nih, Mas Krisna ya, eh, mungkin kedepannya ketika jadi guru harus mampu memahami ya bahwasanya peserta didik itu tidak sama. Peserta didik itu beda-beda karakternya, beda-beda kemampuan kognitifnya, beda-beda cara mereka mengolah emosi. Jadi nanti ketika jadi guru, Mas Krisna itu harus mampu untuk uh, memahami hal tersebut. Seperti jangan sampai nantinya Mas Krisna yang lebih emosi dari mereka. Jadi mereka nanti ada kesalahan, malah dimarah-marahin. Nah, mampu untuk memahami lah. Maksudnya, oh seperti itu ya tadi didik. Selagi mereka tuh nggak keluar apa berlebihan ya, parah banget itu jangan sampai uh, kamu emosi atau kayak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Jadi sebisa mungkin diarahkan peserta didiknya, sebisa mungkin juga nanti di provide, diberikan konseling, diberikan eh, kalau bisa ya lebih memahami lah ke peserta didiknya seperti itu. Bahwasanya mereka punya perbedaan-perbedaan tersebut. Mungkin itu ya. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bapak atas waktunya yang Bapak sempatkan untuk saya wawancarai. Oh, baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak.